Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Pemirsa masih membahas mengenai tema yang sama nih, yaitu seni dan estetika tanpa ujung, dan masih dengan orang yang sama tentunya, bersama dengan Bapak Reki. Nah Bapak, kita lanjutin lagi nih obrolan kita mengenai dunia arsitek nih seperti apa. Nah ini kan sering nih orang yang salah mengartikan mengenai arsitek, profesi arsitek dan juga desain interior. Sebenarnya itu seperti apa? Mohon diluruskan dulu sebelumnya. Ya, itu prodinya aja udah beda mbak. Prodi Iya, arsitektur, prodi desain interior. Nah tapi kalau seandainya di satu daerah itu belum ada prodi desain interior, biasanya arsitek take over, ngambil alih. Ya jobnya masih luas gitu kalau di Bengkulu kan. Nah tapi kalau di Bandung itu dia fakultas seni rupa dan desain. Oh begitu. Fakultas seni rupa desain komunikasi visual FKSD kalau di ITB. Kalau ya jadi interior itu bagian dari fakultas yang berbeda dengan fakultas yang ada di arsitektur. Oh, begitu. Cuma kalau arsitek mempelajari juga nggak mengenai itu? Mempelajari, cuma kita nggak dikasih SKS yang banyak. Oh oke. Kalau nggak salah saya itu pembahasan tentang interior itu atau ruang dalam itu hanya 2 atau 4 SKS zaman dulu. Kalau sekarang nggak tahu ya. Kalau dulu 2 atau 4 SKS. Jadi kalau desain interior itu ya ruang dalam. Iya betul, ruang dalam. Bagaimana penataannya begitu ya. Ruang ketika pintu itu dibuka. Nah, kalau arsitek lebih membahas mengenai bangunannya seperti apa gitu ya. Jadi sebuah sculpture atau patung itu nggak bisa kita sebut karya arsitektur. Oke. Pembeda karya arsitektur dengan interior dengan skulptural atau seni patung gitu ya. Arsitek itu mengakomodasi fungsi manusia secara secara fleksibel. Nah kalau interior dia hanya bagaimana biar lebih indah gitu ya. Hanya bagian-bagian tertentu. Jadi dia ini hanya misal ruang kerja atau front office. Nah dia hanya bercerita tentang itu. Tapi kalau arsitek kita simpelkan aja. Sebuah mall, ya kan ada tenan, kemudian ada sirkulasi, kemudian ada mega tenannya, ada tenan yang kecil, kemudian ada toilet, ada gudang, ada parkir. Itu kan sebuah integritas ya, sebuah integritas fungsi yang disatukan. Nah tapi kalau interior tidak, dia tidak menyatukan fungsi-fungsi, dia hanya fokus ke satu bagian. Iya satu ruangan ini, ruang kamar tidur, ya gimana ngedesain kamar tidur, bentuknya yang menarik, dan interior itu fokus pada estetika. Iya benar. Kalau arsitektur itu fokus pada akomodasi fungsional. Nah, sculpture walaupun dia gede kayak bagong gitu ya. Bagong kan gede ya istilahnya. Nah, walaupun dia gede tapi kalau dia tidak mengakomodasi fungsi manusia, ya, fungsi manusia, dia bukan karya arsitektur. Dia adalah karya skulptural. Beda lagi definisinya. Itu pembeda yang khas. Hardline-nya gitu. Oke. Jadi udah jelas berbeda ya antara profesi itu, karena memang dari pendidikan awalnya juga berbeda, walaupun saling berkenaan ya. Iya. Saling berkenaan, cuma berbeda, tetap berbeda profesi itu. Cuma ketika seorang arsitek datang ke suatu bangunan, ke suatu tempat, mungkin yang kecilnya seperti kafe lah mungkin ya Pak ya.
kan kalau sekarang kan banyak tuh yang hobi nongkrong seperti itu. Terus melihat nih bagaimana bangunannya, merasa kayak, aduh ini kayaknya sangat disayangkan deh bagian ini di sini, seharusnya ini di bagian sana gitu loh. Ada nggak sih merasa kayak kadang risih gitu ketika nongkrong gara-gara ngelihat suatu bangunannya gitu? Ya, jadi sebuah keilmuan arsitek itu kan kita punya hulunya ya, baik itu dari dosen kita, baik itu dari bacaan kita, baik itu dari institusi kita. Nah, mereka punya karakteristik masing-masing ya. Jadi kita definisikan seperti itu dulu. Nah, karakteristik masing-masing dari yang background kita itu akan mendefinisikan kita sebagai seorang arsitek yang seperti apa. Nah, kemudian terbentuklah karakteristik masing-masing nih si arsitek ya. Nah, dia akan merespon berbeda. Beda-beda tuh responnya. Yang universitas yang memang kecenderungannya untuk moderat atau karya-karya modern, dia akan cenderung mengatakan tingkat kenyamanan itu sebatas mana gitu, tertentu. Gini aja ya, teman saya arsitek gitu ya, backgroundnya dari desa, kemudian pendidikannya juga di universitas di daerah Jawa misalnya. Kecenderungan mereka itu tidak senang dengan material yang berkilau. Begitu. Itu ciri khasnya, memang karakternya seperti itu. Karakteristik yang terbentuk. Dia cenderung ke warna-warna yang menyerap cahaya gitu. Nah, tidak suka dengan warna-warna yang memantulkan cahaya. Nah, itu kan sebuah karakter yang terbentuk dari backgroundnya dia, pendidikan dia gitu kan. Nah, jadi dia lebih senang merancang dengan warna-warna soft. Ya, nah beda. Warna bumi lah kalau orang-orang sekarang nyebutnya ya. Warna tanah gitu ya. Nah, beda dengan arsitek-arsitek yang berada di kota besar, Jakarta, Bandung misalnya kan, yang cenderung futuristik gitu, moderat, senang dengan hal-hal yang berkilau, yang ekspensif gitu ya. Nah, ketika dia merespon sebuah ruang seperti kafe yang Mbak katakan tadi, itu akan berbeda. Ini masing-masing ciri khasnya berarti ya? Iya, beda. Ada yang cenderung, waduh, menyenangkan sini kata, glamor gitu kan, bercahaya gitu kan, kelap-kelip gitu ya. Betul. Ada yang kurang nyaman gitu kan, nggak nyaman, nggak enak di sini. Saya cenderung suka dengan material-material yang bambu, kayu gitu kan. Nah, kan banyak itu lebih ada natural gitu-gitu ya. Warung restoran, warung makan ya, yang dibangun dari bambu, kayu kayak gitu kan. Nah, ada juga yang dibangun dengan aluminium komposit yang bercahaya, HPL gitu interiornya. Nah, kan beda pangsa pasarnya. Nah, responnya itu nggak bisa kita katakan akan sama gitu. Karena dari sisi background, dasar ilmuwan, kemudian dosen-dosennya itu, karena dosen itu induksinya luar biasa loh sama mahasiswa. Jelek dosen itu, ya mahasiswa bakal jadi jelek gitu. Pandangannya terhadap dunia arsitektur itu. Benar. Jadi hati-hati gitu. Karena kita bicara arsitek ini tadi balik lagi tentang karya ya, Pak ya, tentang karya. Jadi kalau masalah hasilnya seperti apa itu balik ke rasanya lagi berarti. Iya. Kalau kayak, makanya kalau saya cenderung karya saya itu non identitas. Jadi karya-karya yang nggak ada identitas gitu. Memang itu udah menjadi pilihan dari awal atau seperti apa? Iya, karena saya flexibility, konseptual saya flexibility. Jadi saya tidak akan menampilkan ciri khas saya dalam sebuah karya itu seperti apa. Saya tidak punya ciri khas. Tapi saya akan merespon bagaimana keadaan yang ada. Itu lebih baik. Dibanding kita ego untuk menampilkan, wah ini karakteristik, harus maksa banget gitu ya. Ini karakteristik saya, gaya saya seperti ini gitu ya. Padahal pada posisi itu gaya itu nggak tepat gitu. Memang nggak ada identitasnya seperti apa gitu. Ada. Karya saya
Jadi ya biar orang kayak nggak terbaca juga. Jadi iya. Jadi kalau kita tidak memaksakan sebuah identitas, tapi kita lebih ke flexibility gitu ya. Nah, itu flexibility itu kan temannya ada adaptasi ya, adaptif ya. Nah, jadi kalau seandainya kita bisa beradaptasi dengan sebuah lingkungan yang akan kita desain itu akan samar, nggak terlihat, dalam artian dia nggak akan menonjol gitu, tapi akan dirasakan nyaman gitu. Itu yang pentingnya ya, nyamannya iya, itu Mbak ya. itu kan senang kenyamanan Kayaknya. gitu. Nggak cuma aku sendiri deh kayaknya. Oh iya. Tim-tim di belakang juga deh kayaknya. lebih menyenangi kenyamanan dari sebuah ruang dibanding prestisiusnya gitu. Gini, kita berada di ruang yang glamor, yang itu nggak akan lama bisa. Betul. Nggak akan senang lama, hanya sebentar mungkin ya. Sebatas foto terus Iya, out gitu ya. selfie gitu. Tapi kita di kamar kita berapa jam, Mbak? 8, 10 ada ya? Iya. Kenapa? Karena kita mendesain secara tidak sengaja. Nah, itulah produk kenyamanan yang sebenarnya kita ingin cari gitu. Iya. Jadi ketika nyaman itu udah ada, itu berarti berhasil suatu karya itu gitu. Iya, jadi nggak harus glamor, nggak harus estetika tinggi, tapi kalau seandainya secara kenyamanan dia tersamarkan bentuknya ataupun apa gitu ya. Tapi orang nyaman di sana, dia sebagai orang yang nyaman gitu ya, di dalam sebuah ruang tersebut, ya desainnya cocok gitu. Ada sebuah karya ya. Ya. Jadi orang itu punya special order istilahnya. Jadi kecenderungan hidup di ruko. Oke. Bertahun-tahun. Banyak yang seperti itu. Ya. Jadi para pedagang, saudagar gitu ya, kan suka hidup di ruko. Nah, jadi ketika wawancara, berapa tahun Bu Ibu hidup di ruko? Ada 20 tahunan sejak anak saya lahir gitu. Nah, saya kemudian dia bilang, saya mau buat rumah Pak, katanya, yang senyaman mungkin, yang mewah lah, yang ini, karena saya dari hasil perdagangan saya sudah ngumpul bertahun-tahun ya, dari saya tabungin gitu. Ya udah, ketika desain kita buat lagi bentuknya kayak ruko. Jadi begitu keluar dari rumah ketemu sama pintu ruko lagi. pintu lipat gitu kan. Wah, saya kayak familiar ya, merasa desainnya kayak gini gitu. Nah, iyalah ibu hidup bertahun-tahun buka pintu ruko gitu kan. Nah, seperti itu Mbak. Oh begitu. Baik. Nyaman, kata saya, nyaman kok di sini, kayak familiar gitu. Saya kayak ya kayak apa ya, kayak hidupnya itulah pernah seakan-akan ada kayak dejavu gitu. Iya, javu di situ. Padahal enggak, emang dari dulunya setiap hari kan buka pintu ruko kan. Iya. Nah, kita kasih lagi desainnya itu ya ada pintu ruko kayak gitu. Di rumahnya gitu. Baik. Nah, Bapak, nanti kita lanjutin lagi ya. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa yang kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.